Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 365-366. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Memang banyak orang di Bandung yang mengincar Kaori. Sebagai wanita paling cantik di Bandung, Kaori memiliki pengaruh yang sangat kuat. Meskipun ada desas-desus bahwa wanita yang lebih cantik telah muncul, kebanyakan orang belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi di hati banyak orang, Kaori adalah masih Dewi pertama. Selain itu, perusahaan keluarga Wijaya sekarang berkembang di Bandung. Ini juga jauh lebih baik dari sebelumnya sebagai ketua dewan. Kaori secara alami akan dicari oleh lebih banyak orang. Wanita yang cantik dan berkarir kini sudah janda. Bagaimana tidak ada yang mengejarnya? Yang paling penting adalah berita yang dirilis oleh Lagina membuat para pelamar itu berbondong-bondong kepadanya. Seorang dewi tingkat ini masih tubuh yang sempurna. Namun, Ariel tidak mengambil hati masalah ini. Dia benar-benar percaya pada Kaori. Dan temperamen emosional lebih dari 3 tahun bukanlah sesuatu yang bisa melibatkan siapapun. Di kota dibuka tepat waktu pada jam 9 malam. Dan ada antrian panjang di pintu pada jam 8.30. Tidak ada klub malam lain di Bandung yang bisa melakukan kemeriahan luar biasa seperti ini. Sally, kita dapat bersenang-senang malam ini dan merayakan bahwa kamu telah menemukan pekerjaan baru. Meskipun bukan pilihan yang bijaksana untuk memasuki LKK Teknosains sekarang, tapi saya percaya pada kemampuanmu. Kamu pasti akan dapat mencapainya, sesuatu di LKK Teknosains. Jika kamu sukses di masa depan, jangan lupakan teman-teman kita. Sally dan beberapa temannya pergi ke kota untuk merayakan malam ini. Interaksi seperti ini manjakan diri di klub malam jarang terjadi padanya. Tapi situasi malam ini berbeda. Teman-teman ini adalah teman dari perusahaan besar lainnya di Bandung yang memiliki otoritas kecil tertentu. Alasan mengapa Sally menjadi tuan rumah adalah untuk membuka jalan bagi dirinya sendiri. Lagi pula, dapatkah LKK Teknosains dapat berkomunikasi dengannya? Bos LKK Teknosains masih belum diketahui apakah kelompok klan akan bertahan. Begitu terjadi kecelakaan, Sally masih bisa menggunakan koneksi ini. Temukan diri Anda pekerjaan baru segera. Kehidupan Sally dapat dijelaskan dengan kata-kata, langkah demi langkah. Dia akan membuat pengaturan yang matang sebelumnya untuk semua yang dia lakukan. Profesionalisme ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengan banyak pria. Kalian benar-benar bercanda. Saya hanya seorang karyawan kecil. Tidak sepertimu. Tetapi sekarang mereka semua adalah orang-orang dengan kekuatan besar. Kata Sally sambil tersenyum. Kata-kata ini jelas menggembar-gemborkan teman-teman ini. Pada kenyataannya, hanya beberapa hak kecil. Beberapa temannya jelas menikmati komentar ini. Dan mereka semua tertawa bahagia. Salah satu anak laki-laki sangat antusias. Jelas memiliki pikiran yang berbeda. Dan berkata kepada Sally, "Sally, mengapa kamu tiba-tiba ingin pergi ke LKK Teknosains? Apakah kamu tidak tahu bahwa perusahaan itu sudah mati sekarang?" Edison, saya di sini bukan untuk melatih kemampuan saya. Di perusahaan yang sedang krisis, saya bisa belajar lebih banyak tentang anti-stres, kata Sally. Edison berkata sambil tersenyum. Sekarang hanya ada sedikit gadis sepertimu yang berjuang. Kamu begitu kuat, apakah kamu tidak takut tidak ada orang yang bisa mengatasinya? Sally tahu bahwa Edison tertarik padanya. Tapi ini jenis Sally bagaimana dia bisa tertarik. Tetapi karena kasih sayang, dia tidak akan menunjukkan sikapnya terlalu langsung. Bagaimanapun, jaringan Sally masih sangat penting baginya. Saya hanya memikirkan karir saya sekarang. Untuk laki-laki, saya akan membicarakannya nanti, kata Sally. Ketika tiba waktu pembukaan, orang-orang berbaris di luar pintu untuk memasuki venue satu demi satu. Karena Magic City tidak menerima reservasi untuk kursi apapun, semua orang yang memasuki venue memilih kursi mereka secara acak. Sally mengambil banyak usaha merebut booth. Saya tidak membawa Vira malam ini.
Karena kepribadiannya yang sederhana tidak cocok untuk acara seperti ini. Dan Vira tidak ingin tempat berasap ini menjatuhkan Vira. Ariel dan Bimo berdiri di kursi VIP di lantai 2 klub malam. Menyaksikan kerumunan mengalir. Mereka tersenyum dan berkata kepada Bimo, "Ini adalah klub malam paling ramai di Bandung. Anda dapat menghasilkan banyak uang di sehari sekarang. Hei, sulit berbisnis. Kamu bisa menghasilkan uang dengan menjual minuman," kata Bimo dengan hati nurani yang bersalah. Ariel menatap Bimo dengan tatapan menghina. Keuntungan sebenarnya dari minuman itu sangat mencengangkan. Bahkan jika Ariel tidak mengetahuinya dengan sengaja, dia tahu keuntungan besar. 1 atau 200 sebotol anggur akan lebih dari 10 kali lebih banyak daripada jika dia keluar dari klub malam. Jangan khawatir. Aku tidak memintamu untuk mengembalikan uang itu. Jadi jangan berpura-pura miskin di depanku. Ariel berkata dengan nada menghina. Bimo mencibir dan berkata lagi dan lagi. Aku benar-benar tidak bisa menghasilkan banyak uang. Hah, melihat ke bawah. Ariel tiba-tiba menjadi curiga. Melihat seorang kenalan, Bimo bertanya dengan curiga, "Tetangga, aku tidak menyangka dia datang ke tempat seperti itu," kata Ariel tiba-tiba. Sally akan muncul di tempat seperti itu, yang memang agak tidak terduga. Mungkinkah Dewi Gunung Es ini dingin di luar, tetapi masih panas di dalam? Mengikuti garis pandang Ariel, Bimo melihat beberapa orang dari Sally. Yang paling mencolok tidak diragukan lagi adalah Sally. Dia tersenyum dan berkata, "Tetanggamu cukup cantik. Kamu tidak main-main. Saya tidak punya hak untuk dipusingkan. Dia memiliki permusuhan yang kuat terhadap saya. Dan di matanya, saya mungkin hanya seorang orang miskin," kata Ariel sambil tersenyum masam. Dua kata ini membuat Bimo tampak heran. Bagaimana mungkin ada orang yang masih menganggap Ariel sebagai tidak berguna? Belum lagi identitas asli Ariel. Hanya dilihat dari penampilannya, dia tidak akan pernah bisa disebut tidak berguna. Sepertinya syarat pemilihan jodoh si cantik ini sangat tinggi. Tapi dia memiliki modal seperti itu. Bimo berkata, "Wanita ini sangat ambisius dan bermanfaat. Dia sekarang telah bergabung dengan LKK Technoscience. Tahukah kamu mengapa?" kata Ariel. Bimo bahkan lebih tercengang. Dan kebetulan seperti itu. Dia bergabung di perusahaan LKK Technoscience. Karyawan Ariel. Dan dia bahkan menganggap ketuanya sebagai tidak berguna. Mengapa dia bergabung dengan perusahaan? Bukan penasaran. Aku lebih penasaran bagaimana perasaannya saat tahu orang yang tak berguna di matanya adalah ketuanya. Kata Bimo sambil tersenyum. Setelah kelompok tamu pertama memasuki venue, musik lembut di klub malam menjadi keras. Lampu banyak meredup, dan segera memasuki irama tarian. Sally ditarik oleh teman-temannya, di lantai dansa. Dengan penampilan dan sosoknya, beberapa pria segera mengelilinginya, sengaja mendekatinya dan ingin memulai percakapan. Di lantai dansa, dikelilingi oleh pria adalah suatu kehormatan. Dan banyak wanita menunggu untuk diburu harapan untuk mendapatkan treatment ini. Tapi malam ini jelas tidak ada lawan yang bisa menandingi Sally. Tapi wanita lain suka perasaan itu. Tapi Sally sangat menolak. Apalagi pria itu sengaja mendekat. Dan beberapa kontak fisik membuatnya merasa jijik. "Edison, bukankah kamu sudah lama menyukai Sally? Malam ini adalah kesempatan yang baik. Ada begitu banyak pria di luar. Jika kamu tidak pergi, saya khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Lagi pula kamu bekerja di perusahaan Nicholas. Jadi kamu bahkan tidak akan bisa memenangkan Sally. Kami semua mengkhawatirkanmu. Apakah kamu tidak takut Sally akan diusir di LKK Technoscience?" Edison tersenyum ringan dan berkata, "LKK Technoscience akan segera berakhir. Bagaimana dia bisa menyukai orang-orang di sana? Tidakkah kamu tahu betapa cerdiknya Sally? Tidak ada yang mutlak di dunia. Jangan katakan dengan mutlak. Jika sesuatu terjadi, akan terlambat bagimu untuk menyesalinya." Pada saat ini, lantai dansa tiba-tiba menjadi berisik. Sally dijepit, dan segera mendorong pergi pemilik tangan itu. Memarahi, "Apa yang kamu lakukan? Jangan dekati aku. Cantik, datang ke klub malam untuk bermain. Bukan karena seseorang makan tahu. Anda tidak dapat menerima masalah sepele ini dan keluar untuk bermain." Pihak lain adalah seorang pria muda.
dan dia memiliki karakteristik nakal pada pandangan pertama. Bahkan jika Sally sudah marah, dia masih terlihat seperti senyum. Aku keluar untuk bermain, dan aku tidak makan tahu oleh orang-orang sepertimu, kata Sally dingin. Pihak lain tidak senang ketika dia mendengar ini, kata-katanya jelas diskriminatif, dan dia memandang rendah. Cantik, lihat aku, apakah kamu tahu siapa aku? Meskipun aku tidak berani membuat masalah di tempat ini, tetapi jika kamu ingin keluar dari pintu ini, aku bisa membunuhmu. Percaya atau tidak? Pemuda itu mengancam dengan suara dingin. Episode 366. Tidak peduli siapa Anda, minta maaf kepada teman saya. Pada saat kritis, Edison melangkah maju. Ini adalah kesempatannya untuk menyelamatkan keindahan, dan dia tentu tidak akan melewatkannya. Pria muda itu memandang Edison dengan jijik, dan berkata, "Siapa kamu?" Edison tidak ingin memiliki dendam terhadap bajingan kecil ini, tetapi dia tidak akan mundur di depan Sally. Jika kamu tidak bisa menunjukkan penampilan seorang pria sama sekali, apa yang akan kamu gunakan untuk mengejar Sally di masa depan? Sally meraih kerah pria muda itu, menggertakkan giginya dan mengancam, "Nak, saya akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya dan meminta maaf kepada teman saya." Pria muda itu juga marah. Meskipun dia tidak punya uang atau kekuatan, dia juga tidak mau malu, serius, lebih penting dari apapun. Bahkan dapat dikatakan bahwa hidup adalah untuk kehormatan. Jika dia dipermalukan di depan umum, bagaimana dia akan bergaul di masa depan? Persetan, lakukan denganku. Apakah kamu memenuhi syarat? Pria muda itu menendang perut Edison. Edison tertangkap basah. Setelah mundur beberapa langkah, dia jatuh ke lantai dansa. Konflik kecil seperti itu, tanpa adanya wabah, umumnya tidak mengintervensi. Lagi pula, gesekan kecil semacam ini dipentaskan setiap hari. Dan jika mereka dapat menyelesaikannya sendiri, mereka dapat menyelesaikannya sendiri. Kecuali jika itu terjadi, benar-benar masalah besar, Rehan akan muncul. Ariel dan Bimo melihat situasi dengan jelas dari lantai atas. Pahlawan penyelamat wanita. Tapi sayangnya pahlawan ini tidak terlalu hebat, kata Bimo sambil tersenyum. Sengaja menatap Ariel. Ariel tidak tergerak. Keadaan pikirannya saat ini sama seperti ketika dia kebetulan bertemu Sally dan bertengkar dengan orang lain di lantai bawah unit kemarin pagi. Melihat Ariel tidak bergerak, Bimo melanjutkan. Lagi pula ini tetanggamu. Kenapa kamu tidak membantuku? Sebelum dia bisa selesai berbicara, telepon Ariel tiba-tiba berdering. Manajer tinju yang memanggilnya. Ini membuat Ariel memiliki firasat buruk untuk pertama kalinya di dalam hatinya. Tetapi Morgan berasal dari pengawal Melissa, dan sekarang dia telah mencapai hubungan kerja sama dengan Melissa, dan Morgan tidak punya alasan untuk pergi ke ring tinju untuk membuat masalah. Ada apa? Ariel bertanya setelah mengangkat telepon. Saudara Ariel, ada kecelakaan di arena tinju. Seseorang menghancurkan lapangan. Saudara Ryan ada di atas ring sekarang. Tapi saya khawatir itu tidak akan bertahan lama, kata manajer itu. Apakah lawan lain yang bahkan tidak bisa berurusan dengan Ryan? Atau apakah Morgan sengaja mencoba membalas dendam padanya? Aku akan ke sana, kata Ariel dengan suara yang dalam. Setelah menutup telepon, Bimo bertanya, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi di stadion tinju. Aku akan memeriksanya. Setelah Ariel selesai berbicara, dia berjalan menuju tangga. Apa yang harus saya lakukan tentang ini? Apakah kamu ingin membantu Sally? Tanya Bimo. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Bimo mengangkat bahu tanpa daya. Karena Ariel mengatakan itu tidak relevan. Jadi dia secara alami tidak repot-repot ikut campur. Di lantai dansa, setelah Edison ditendang, butuh beberapa saat baginya untuk tenang dan berdiri dengan bantuan temannya. Pria muda itu memandang Edison dengan jijik, dan berkata, kamu benar-benar sia-sia. Kamu masih menonjol untuk orang lain, dan kamu sengaja menunjukkan lelucon padaku. Wah, saya bekerja di perusahaan Nicholas. Edison mengertakkan giginya, dan berkata, bukan sebagai upaya terakhir. Dia tidak akan keluar dari perusahaan Nicholas. Tapi sekarang dia jelas tidak bisa mengalahkan pihak lain.
jadi dia hanya bisa melakukannya. Ketika pemuda itu mendengar nama Nicholas, kesombongannya yang arogan tiba-tiba mereda. Pada saat ini, Sally melihat Ariel yang pergi dengan cepat. Karena dia tidak berharap bertemu Ariel di sini. Ekspresinya sedikit terkejut. Tapi kejutan itu segera berubah menjadi penghinaan. Dia pergi begitu cepat. Jelas karena masalahnya. Lagi pula, ketika gerakan seperti itu dilakukan, hampir semua orang di klub malam melihatnya. Dan tidak mungkin baginya untuk melihatnya. Pengecut total. Saya tidak mengandalkanmu untuk membantu saya memecahkan masalah ini. Berlari lebih cepat dari orang lain. Tidak hanya dia seorang tidak berguna, tetapi dia juga pemalu seperti tikus. Kemarin begitu dan sekarang begitu. Itu membuat penghinaan Sally terhadap Ariel semakin serius. Kawan, jaga teman-temanmu. Jangan keluar dan bermain jika kamu tidak mampu. Pemuda itu selesai dan meninggalkan lantai dansa. Edison menarik napas lega. Tampaknya nama Nicholas masih berguna. Jika tidak, masalahnya hari ini tidak mudah dipecahkan. Apakah kamu baik-baik saja? Edison bertanya pada Sally. Tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Sally peduli. Merasakan kekhawatiran Sally. Sakit perut Edison langsung berkurang setengahnya. Dan itu sepadan dengan usaha untuk membuat Sally memperhatikan dia. Tidak apa-apa. Edison melambaikan tangannya dan berkata. Sally tidak menyukai Edison. Tetapi dibandingkan dengan Ariel, dia tiba-tiba merasa bahwa Edison memiliki lebih banyak keberanian. Dia setidaknya berani maju dalam masalah ini. Tetapi Ariel hanya bisa menyelinap pergi. Meskipun Edison tidak sebaik yang dia bayangkan pangeran tampan, tapi setidaknya dia memiliki keberanian. Tidak seperti Ariel yang tidak memiliki kinerja sama sekali. Sally sedikit terdiam. Bagaimana Vira bisa memiliki kesan yang baik tentang pria yang tidak berguna? Tampaknya setelah kembali ke rumah, Sally harus dibujuk untuk tidak membiarkannya jatuh cinta dengan sampah semacam ini. Setelah Ariel meninggalkan klub, berkendara sampai ke ring tinju bawah tanah. Ring tinju juga sangat meriah malam ini. Sebelum dia benar-benar memasuki arena, Ariel mendengar teriakan keras dari penonton yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya sesuatu yang berdarah sedang terjadi di atas ring. Sesampainya di tempat, Ryan bertarung melawan seseorang di atas ring. Tetapi orang ini bukanlah Morgan. Dilihat dari situasinya, Ryan akan kalah, diwarnai dengan sedikit darah merah, dan mulutnya juga dipenuhi darah, jelas menderita beberapa luka dalam. Apakah hanya ada pemborosan sepertimu di arena tinju yang begitu besar? Lawan Ryan, seorang pria kecil, tetapi ototnya besar seperti pilar tembaga, terlihat sangat menarik. Ryan menggertakkan giginya. Sekarang, dia sudah mengandalkan tekad untuk mendukungnya. Jika tidak dia akan jatuh sejak lama. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lawan yang tampaknya lemah ini akan berada di depannya. Untuk dapat meletuskan kekuatan tirani seperti itu. Apakah itu kekuatan atau kecepatan? Dia hampir mencapai batas yang diakui oleh Ryan. Juga karena kecepatannya. Ryan tidak pernah memiliki serangan yang efektif. Dan dipukuli hampir sepanjang jalan. Aku belum jatuh. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk bangga, kata Ryan dengan gigi terkatup. Dengan penghinaan yang kuat di mata pria kecil itu, dia tidak jatuh. Hanya karena dia tidak ingin Ryan jatuh. Aku ingin kamu mati. Dan kamu akan segera mati. Dengan kemampuanmu, apakah masih ada kesempatan untuk melawan? Pria kecil itu berkata dengan nada mengejek. Wajah Ariel serius melihatnya. Jelas, Ryan bukan lawannya. Dan Ariel juga menemukan poin penting. Dia menemukan sosok Renata di kursi penonton yang paling dekat dengan ring. Senyum puas dan kontak mata dengan si kecil pria itu langsung menjelaskan hubungan antara keduanya. Apakah keluarga Wibowo tidak hanya menekannya di pusat perusahaan, tetapi juga mulai dengan area kekuatan? Ini terlalu menipu. Ariel menarik napas dalam-dalam. Bahkan Ryan bukanlah lawan. Bahkan jika dia memasuki ring, itu tidak berguna. Pada saat ini, Renata juga melihat Ariel, dan ejekan dari lubuk hatinya menjadi lebih lugas. Apakah kamu masih melakukan panggilan telepon? Apa gunanya? Apakah kamu masih bisa menemukan lawan untuk bersaing dengan Keanu di tempat sampah seperti itu?
Renata berkata pada dirinya sendiri. Ariel membuat panggilan telepon langsung ke ponsel Melissa dalam situasi saat ini. Selain Morgan, Ariel tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa memecahkan masalah ini. Karena mereka berdua sekarang dalam hubungan kerja sama satu sama lain. Masuk akal untuk memintanya melakukan sesuatu. Melissa, di mana bawahanmu? Biarkan dia datang ke arena tinju bawah tanah. Sesuatu terjadi padaku di sini, kata Ariel. Jika itu masalah pribadimu, aku tidak perlu campur tangan, kecuali. Sebelum Melissa selesai berbicara, Ariel menyela. Helen mengirim seseorang ke stadion tinju bawah tanah untuk membuat masalah. Apakah ini masalah pribadiku? Melissa awalnya berencana untuk berbicara dengan Ariel tentang kondisinya. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa mengambilnya kembali dan berkata, "Aku akan segera menyuruhnya ke situ." Setelah menutup telepon, Ariel berjalan menuju ring. Dia tidak bisa membiarkan Ryan terus bertarung. Jika tidak, cederanya akan lebih serius. Kenapa? Kamu akan menantangku, bajingan? Keanu bertanya dengan jijik ketika dia melihat Ariel. Bersambung.